reformasi pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal oleh Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi ekonomi di Indonesia sudah mulai membaik, tetapi masih belum stabil. Dan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu adalah membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk mengatasi krisis ekonomi. Lalu ada kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu keadaan ekonomi saat itu stabil dengan kurs rupiah yang juga stabil, dan pemerintah melakukan kebijakan ekonomi berupa pengajuan untuk menunda pembayaran hutang, kedua melakukan pembayaran hutang luar negeri, yang ketiga melakukan privatisasi BUMN. Dan ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan SBY, yaitu pada masa pemerintahan Bapak SBY, perekonomian saat itu sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bapak SBY yaitu yang pertama pengurangan subsidi BBM, yang kedua pemberian BLT, yang ketiga mengurangi hutang luar negeri dan melunasi hutang IMF. Penyebab timbulnya reformasi yang pertama, semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai akibat dari krisis multidimensi yang berkepanjangan dan terus-menerus. Yang kedua, terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan termasuk dalam bidang undang-undang dan hukum. Yang ketiga, penyelenggaraan negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan melalui tindakan yang sangat merugikan dan menekan kehidupan rakyat. Yang keempat, perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya terutama yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Yang terakhir, reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila. Peristiwa pada masa reformasi yang lain yaitu ada perjuangan pemberantasan KKN. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orde Baru telah berakhir, muncullah pemerintahan baru yang lahir dan gerakan reformasi pada tahun 1998, di mana masa pemerintahannya yaitu dipimpin oleh Abdurrahman Wahid atau biasa yang dikenal dengan sebutan Gus Dur, muncul TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tidak bisa dituntaskan. Korupsi di Bulog salah satunya. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan pada masa Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat menjadi KPTPK. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas berhentinya upaya pemberantasan korupsi di negara ini, yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana reformasi di Indonesia pada saat sekarang ini? Apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan sudah tepat? Wafatnya Presiden ketiga Indonesia, yaitu Presiden B.J. Habibie pada tanggal 11 September 2019, sangatlah ironis karena seminggu kemudian DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang KPK
yang melumpuhkan lembaga tersebut. Pada satu sisi, ironi muncul karena B.J. Habibie pada tahun 1999 dipaksa untuk meninggalkan upayanya bertahan sebagai presiden persis karena tipe skandal-skandal korupsi yang kemudian sukses diungkap dan dibawa ke pengadilan oleh KPK. B.J. Habibie yang eksentrik dan memimpin proyek-proyek teknologi yang sangat besar saat menjabat Menteri Riset dan Teknologi di masa Orde Baru, punya catatan buruk sebagai bagian lingkaran dalam Soeharto. Di sisi lain, ironi terjadi karena walau punya banyak kekurangan, B.J. Habibie berperan penting dalam proses besar yang mentransformasi Indonesia antara tahun 1999 dan 2002, hingga akhirnya KPK terbentuk. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 hingga sekarang, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak teokratis. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan antara lain, yang pertama keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR RI nomor 11 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Dan yang terakhir, TAP MPR RI nomor 13 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.